Halo kakak-kakakku, para pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka dimanapun berada. Salam pramuka. Salam jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang fundamental pendidikan kepramukaan. Ini penting dan para pembina serta pelatih pembina pramuka harus tahu tentang esensi fundamental pendidikan kepramukaan. Karena dari situlah semuanya berawal. Dan ketika kita bicara soal fundamental pendidikan kepramukaan, maka satu hal yang pasti kita akan bicarakan tentang gerakan pramuka itu sendiri, kemudian pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Oleh karena itu, maka esensi materi yang harus dibahas dalam fundamental pendidikan kepramukaan adalah yang pertama, sejarah kepanduan itu sendiri, kemudian gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka, selanjutnya undang-undang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta cukran-cukran, kemudian prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, anggota dewasa dan anggota muda gerakan pramuka, serta SKU, TKU, SKK, TKK, dan SPG, TPG. Keenam materi itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan harus disampaikan secara tuntas karena keenam-enamnya akan mewarnai pemberian materi berikutnya, baik di dalam kursus mahir, kursus pelatih, maupun diklat-diklat kepramukaan lainnya. Untuk lingkup materi sejarah kepanduan, kita tidak bisa melupakan bahasan tentang sosok Sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell dan sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX, serta sosok Sir William Alexander Smith dan Frederick Russell Burton. Karena dari keduanya lah Baden-Powell belajar bagaimana hidup di alam bebas dan bagaimana mendidik generasi muda melalui kelompok-kelompok kecil. Dan akhirnya Baden-Powell berhasil menyempurnakan buku yang berjudul Scouting for Boys dari buku yang ditulis sebelumnya oleh Baden-Powell yang berjudul Eye to Scouting. Bahwa intinya gerakan kepanduan dunia didirikan sebagai wahana untuk mendidik dan membina generasi muda di seluruh dunia agar menjadi generasi-generasi yang berkarakter, generasi-generasi yang berkepribadian baik, dan generasi yang waras di zaman yang edan. Pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912, P. John Smith dan Major de Jager mendirikan NPO atau Nederland Padvinder Organisasi cabang Batavia. Pada tahun 1914, NPO berubah nama menjadi NIPP. 2 tahun kemudian, berdirilah Japanese Padvinder Organisasi atas prakarsa Sri Paduka Mangkunegara VII. Setelah itu, gerakan kepanduan di Indonesia tumbuh bak jamur di musim hujan dengan berbagai nama dan asas. Karena nama Padvinder dan Padvinderis dilarang keberadaannya di Indonesia oleh pemerintah Belanda dan penggunaan istilah itu pun dilarang, maka pada tahun 1928 Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Padvinder dan Padvinderis menjadi Pandu dan Kepanduan. Akhirnya, seiring dengan penyatuan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, pada tahun 1961, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan nama Poromuko sebagai pengganti nama Pandu. Dan akhirnya nama Poromuko yang diambil dari nama pasukan terdepan dalam peperangan itu diejawantahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pramuka, sehingga gerakan kepanduan yang ada di Indonesia setelah melebur menjadi satu berganti nama menjadi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasinya mulai dari tingkat kuartir nasional sampai gugus depan. Kepramukaan adalah aktivitas pendidikan dan pramuka adalah orangnya, yaitu manusia Pancasila sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Jangan lupa dalam materi fundamental pendidikan kepramukaan ini sampaikan pula tentang romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, masa kemerdekaan sampai masa setelah kemerdekaan. Materi selanjutnya dalam fundamental pendidikan kepramukaan adalah tentang legal standing dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Sampaikan secara ringkas dan jelas mulai terbentuknya Kepres 238 tahun 1961, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, serta cukran-cukran dalam Gerakan Pramuka. Materi berikutnya adalah tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang merupakan pembeda dari pendidikan lain dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik.
Hal-hal yang perlu ditekankan dalam materi prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan adalah bahwa prinsip dasar kepramukaan adalah fondamen untuk menopang tegaknya kegiatan dengan tujuan akhir terbentuknya karakter dan akhlak peserta didik. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa prinsip dasar kepramukaan harus ada dalam setiap kegiatan apapun namanya. Selanjutnya, untuk mentransformasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik itu, digunakanlah metode kepramukaan yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Semua hal-hal di atas harus menjadi pedoman bagi anggota dewasa dalam gerakan pramuka dalam menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dan pendidikan kepramukaan. Mulai dari pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan kuartir dalam gerakan pramuka, sampai majelis pembimbing dalam gerakan pramuka, tak terkecuali hal ini berlaku juga bagi Satuan Karya Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, dan Gugus Dharma Pramuka. Hal yang harus diingat bahwa semua tadi adalah pedoman untuk menyelenggarakan kepramukaan bagi anggota muda dalam gerakan pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pendidikan kepramukaan adalah pendidikan progresif sepanjang hayat yang menggunakan learning methods. Karena itu, tentu saja memerlukan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan kepramukaan adalah SKU, SKK, dan SPG. Harapannya tentu gerakan pramuka dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan bagi peserta didiknya dapat melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang berkarakter manusia Pancasila, yang hidupnya bahagia dan matinya pun bahagia. Itulah tadi inti dari fundamental pendidikan kepramukaan. Dengan tujuan akhir, hidup bahagia, mati bahagia, sesuai yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Lalu bagaimana implementasi pendidikan kepramukaan tersebut di gugus depan? Yang pertama, anggota pramuka mulai siaga, penggalang, penegak, dan pandega, tentu dia berlatih di gugus depan dengan kepramukaan yang di awal tadi sudah disebut sebagai aktivitas pendidikan. Aktivitas pendidikan harus berdasarkan kurikulum, dan kurikulumnya pendidikan kepramukaan adalah SKU, SKK, dan SPG. Bagaimana implementasinya? Lakukan di dalam latihan dan kegiatan yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, di mana melakukannya di gugus depan dan satuan karya dan di alam terbuka. Siapa yang melakukan? Pembina, pamongsaka, dan instruktur saka dengan menggunakan sarana, dana, dan fasilitas. Atas bimbingan dan bantuan majelis pembimbing dengan jabatan yang dimiliki, dengan fasilitas yang ada, dan dengan kesempatan yang dia punya. Demikian tadi sharing saya tentang materi fundamental pendidikan kepramukaan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkenan menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.